Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, kita lanjutkan kembali tentang sejarah mengenal Syekh Nawawi Al-Bantani yang sebelumnya sudah kita bahas, kawan-kawan ya. Kita lanjutkan sekarang, kawan-kawan. Ketika masyarakat Banten, kawan-kawan, mengalami tekanan penjajahan yang semakin menggelapkan kehidupan, Allah menakdirkan seorang bayi yang oleh orang tuanya diberi nama Abu Abdul Mukti Muhammad Nawawi bin Umar bin Arabi. Itu ya, kawan-kawan ya. Nawawi lahir pada tahun 1230 Hijriah atau 1813 Masehi dari seorang ayah yang bernama Umar bin Arabi dan ibu yang bernama Zubaidah. Tuh, kawan-kawan ya. Jadi tahu nih, kawan-kawan ya, siapa orang tua dan ibu daripada Syekh Nawawi Al-Bantani. Nawawi lahir di Tanara, Serang, Banten. Ayahnya adalah seorang pejabat penghulu yang memimpin masjid. Kawan-kawan, bapaknya itu adalah seorang penghulu ya, pemimpin masjid. Nawawi merupakan anak pertama dari 7 bersaudara dan merupakan keturunan kesultanan yang ke-12 dari Maulana Syarif Hidayatullah atau yang lebih dikenal dengan Sunan Gunung Jati Cirebon, kawan-kawan. Ini yang menariknya nih, kawan-kawan nih, Syekh Nawawi nih, yang masa kecilnya menarik, kawan-kawan ya. Sejak umur 5 tahun, ayahnya yang juga seorang ulama di Tanara langsung memberikan pelajaran agama dasar kepadanya. Dari seorang ayah, Nawawi sudah diajari dasar-dasar Islam dan bahasa Arab. Otaknya dengan mudah menyerap pelajaran yang telah diberikan ayahnya itu. Beberapa pertanyaan kritisnya sering membuat ayahnya menjadi bingung, kawan-kawan ya. Jadi 5 tahun dia sudah mempertanyakan tentang misalkan tentang ketuhanan ya. Pokoknya pertanyaan-pertanyaan kritis ya yang ayahnya sendiri merasa kebingungan untuk menjawabnya. Kemudian kawan-kawan, kita lanjutkan, jangan lupa follow ya. Ketika usianya menginjak 8 tahun, Nawawi bertekad mengembara ke Jawa Timur untuk mengaji dan mengkaji ilmu dari beberapa ulama di sana. Sebelum berangkat, Nawawi meminta restu kepada ibunya. Nih menarik nih, kawan-kawan ya. Nawawi ini menarik, kawan-kawan ya. Dia meminta restu kepada ibunya, lalu ibunya itu mengajukan syarat ketika dia mau berangkat ke Jawa Timur. Apa syaratnya? Syaratnya adalah jangan pulang sebelum kelapa yang ditanam ibunya itu berbuah. Tuh, kalau misalkan jangan pulang sebelum kelapa itu berbuah, minimal kelapa itu berbuahnya tuh 5 tahun, kawan-kawan ya. Minimal tuh ya. Kalau bapak saya nanam kelapa tuh 5 tahun kemudian sudah mulai berbuah tuh ya. Kita lanjutkan, kawan-kawan. Nawawi pun menyanggupi persyaratan ibunya itu dan berangkatlah ia ke Jawa Timur, belajar ke beberapa kiai. Setelah 3 tahun di Jawa Timur, ia pindah ke salah satu pondok di daerah Cikampek, Jawa Barat, khusus belajar lugot, kawan-kawan ya, belajar bahasa, beserta 2 orang sahabatnya dari Jawa Timur. Namun sebelum diterima di pondok baru tersebut, mereka harus mengikuti tes terlebih dahulu. Ternyata mereka bertiga dinyatakan lulus. Hanya saja menurut kiai barunya ini, Nawawi tidak perlu mengulangi mondok. Nawawi, kamu harus segera pulang karena ibumu sudah menunggu dan pohon kelapa yang beliau tanam sudah berbuah. Pesan kiai ini. Tentu saja Pak Kiai tidak memberitahukan dari mana beliau tahu masalah itu. Tidak lama setelah kepulangannya, Nawawi muda dipercaya untuk membantu mengasuh pondok yang telah dirintis ayahnya di kampung halaman. Dengan keilmuan dan karakter yang dimiliki, Nawawi begitu cepat menyebar di Banten sehingga banyak santri yang datang ke pesantren ayahnya. Tuh ya, kawan-kawan ya, seperti itu tuh perjalanan ketika Syekh Nawawi masih kecil ya. Mengingat semakin banyaknya santri yang baru kemudian berdatangan dan asrama yang tersedia tidak lagi mampu menampung, maka Nawawi pindah ke daerah Tanara, pesisir, menempati tempat pengajaran yang lebih luas. Nama Nawawi pun semakin dikenal dan pengaruhnya semakin kuat di masyarakat sehingga semakin banyak santri yang datang untuk belajar ilmu agama kepadanya.
Nah kawan-kawan, itu ya masa lalu daripada Syekh Nawawi ya di masa kecilnya. Lalu bagaimana ketika Syekh Nawawi berangkat ke Mekah kawan-kawan? Nah saya ingin ceritakan di sini ya. Saya ingin ceritakan di sini. Ini kawan-kawan, gambar ini adalah gambar reruntuhan kesultanan ya kawan-kawan ya. Tuh batanya besar di sini tuh ya. Ukuran batanya besar di reruntuhan ini ya. Nah kita lanjutkan kawan-kawan ya. Setelah melanglang ke berbagai wilayah di Jawa untuk berguru, dari pesantren ke pesantren, dari kiai ke kiai, dan membantu ayahnya mengembangkan pesantren di Tanara, Nawawi yang kala itu berusia 15 tahun berniat menunaikan ibadah haji. Berangkatlah ia ke Mekah dan sampai di tujuan dengan lancar dan selamat. Kalau sekarang lebih cepat ya, sekitar 8 atau 9 jam. Dulu pasti naik perahu nih Syekh Nawawi ini ya. Mungkin bisa berbulan-bulan di atas perahu ya. Setelah merampungkan ibadah haji, rupanya Nawawi tergoda untuk tetap tinggal di Mekah untuk menuntut ilmu. Cintanya yang sebegitu besar terhadap ilmu pengetahuan mengalahkan rasa kangennya terhadap tanah kelahiran. Nawawi dengan bulat memilih tinggal di Mekah untuk berguru pada masyasyekh alim ulama di sana. Di tanah suci inilah Nawawi dipertemukan dengan para guru besar, antara lain Syekh Khotib Sambas, Abdul Ghani Bima, Yusuf Sumbulaweni, Syekh Nahrawi, dan Syekh Abdul Hamid Dagestani. Dari sekian banyak ulama yang menempa keilmuan Syekh Nawawi, ulama yang cukup mewarnai prinsip keilmuan dan pilihan pikiran Syekh Nawawi adalah Syekh Sayyid Ahmad Nahrawi dan Syekh Sayyid Ahmad Dimyati. Kedua gurunya ini banyak mewariskan karakter sikap hidup dalam menghadapi realitas perjuangan keteguhan dan keilmuan. 3 tahun lamanya Nawawi mendalami berbagai ilmu di Mekah dan Madinah dari para guru senior di sana. Setelah merasa punya bekal yang cukup untuk kembali, Nawawi menghadap ke para gurunya untuk meminta izin dan meminta doa restu agar bisa kembali ke kampung halamannya di Banten. Nawawi berjanji akan mengamalkan berbagai ilmu yang telah diperolehnya kepada santri di pesantren yang dibina oleh bapaknya dan masyarakat Banten pada umumnya. Kawan-kawan, segitu dulu untuk mengenal bagaimana sejarah singkat Syekh Nawawi Al-Bantani, mulai dari lahir kemudian juga sampai berangkat ke Mekah. Jangan lupa kawan-kawan ikuti channel ini, follow channel ini, karena akan kita coba sampaikan bagaimana sejarah dan perjuangan Syekh Nawawi Al-Bantani. Terima kasih, nanti kita ketemu lagi dalam video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.